Apa syarat pertama? Apa jawabnya ikhwah? Sahabatnya sama. Yang kedua, maknanya pun sama. Di sini maknanya ba'atsa Mu'adzan ila Yaman. Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman. Kemudian di kisah yang kedua lebih detail. Dinasehati oleh Nabi agar tauhid first. Faltakun awwala ma tad'uhum ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Maka sanad yang kedua mutabaah kepada sanad yang pertama. Baik ya Hudzaifah, ya musafir, ila aina anta tusafir? Ila Hadramaut. Allahumma musta'an. Awas yang lain, yang musafir siap kita tanya nanti. Haddatsana Ismail ibnu Umayyah. Maka ini pun di sanad yang kedua, tidak disebutkan di sanad yang pertama. Maka tadi tabaqah dari Fadl ibnu Al-Ala, dia di tabaqah yang ke-9, minat tabaqah at-tasi'ah. Dan tabaqah at-tasi'ah barakallahu fikum, tabaqah as-sughra min itba' at-tabi'in. Maka dia dari murid-muridnya para tabi'in, karena dia di bawah dari itba'ut tabi'in. Namun kebanyakan tabaqah yang ke-9 gurunya tidak mesti kelompok itba'ut tabi'in, namun kelompok yang ke-10 gurunya kebanyakan itba'ut tabi'in. Maka tabaqah as-sughra min itba'ut tabi'in, di tabaqah yang ke-9 seperti siapa? Tadi kami sebutkan di antaranya yang sanad pertama siapa? An-Nabil, Ad-Dhahhak ibnu Makhlad, kemudian Yazid ibnu Harun, Imam Asy-Syafi'i, Abu Daud At-Tayalisi, Musa ibnu Ismail Al-Minqari At-Tubudaki, Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani. Maka mereka semuanya di tabaqah yang ke-9. Maka ini sanad yang kedua. Sanadnya dibanding sanad yang pertama agak turun. Nah, di mana Al-Bukhari meriwayatkan kepada gurunya tabaqah yang ke-10. Kemudian guru-gurunya tabaqah yang ke-9. Maka di sini Abdullah bin Abil Aswad tabaqah yang ke-10, maka guru-gurunya baru tabaqah yang ke-9. Di sanad yang pertama tidak meriwayatkan dari gurunya Abu Asim An-Nabil tabaqah ke-9. Langsung meriwayatkan Zakaria ibnu Ishaq tabaqah yang ke-6 bahkan. Tidak bahkan itba'ut tabi'in, tapi di atas daripada itba'ut tabi'in, tabi'i shaghir. Zakaria ibnu Ishaq. Maka beda keadaan sanad yang pertama dengan sanad yang kedua. Maka lihat bagaimana di sini dari ilmu yang Allah berikan kita bisa mengetahui kedudukan sanad pertama dengan kedudukan sanad yang kedua. Dari segi ilmu jarh wa ta'dil, rawi-rawinya di sanad yang pertama lebih baik daripada sanad yang kedua. Daripada pandangan tabaqat, sanad yang pertama lebih tinggi daripada sanad yang kedua. Seperti itu orang-orang mempelajari ilmu hadis. Maka semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memahami ilmu hadis, sehingga setelah itu kita bisa memeriksa hadis sahih dari yang dhaif. Dan itulah tujuan kita belajar mempelajari ilmu hadis, memeriksa hadis sahih dari yang dhaif. Kemudian berkata dari Ismail ibnu Umayyah, maka ini guru Imam Al-Bukhari yang ketiga di sanad yang kedua. Dan di sanad yang pertama tidak disebutkan Ismail ibnu Umayyah, baru disebutkannya adalah Yahya, yang mana dia madarul hadis setelah Ismail. Maka Ismail ibnu Umayyah ibnu Amr ibnu Sa'id ibnu Al-As Al-Umawi dari Bani Umayyah. Maka beliau barakallahu fikum di tabaqah yang ke-6. Dan tabaqah yang ke-6
telah kita sebutkan mereka hidup di zaman orang-orang yang tabaqah yang kelima, namun tidak pernah mendapatkan para sahabat, tidak pernah bertemu dengan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas, bahkan sahabi yang kecil yang panjang umurnya, tidak pernah. Maka keadaan Ismail ibnu Umayyah di tabaqah yang keenam seperti Ibnu Juraij, dan dia dalam keadaan siqatun sabtun. Pendalilannya seperti ucapan para ulama, disebutkan oleh Abu Hatim, siqatun soleh. Siqah ditambah soleh, ahlul ibadah. Dan juga Imam Ibnu Uyainah memuji dia dari segi hafalan dan agamanya. Berkata Imam Ibnu Uyainah, kana Ismailu hafidhan lil ilm ma'awara wasid. Dulu dia orang yang paling kuat hafalannya dan takut dan benar dari akhlaknya dan agamanya. Maknanya wara wasid adalah dia mempunyai akhlak dan ada perealisasian dari ilmu. Maka berapa banyak dari para thalabul ilm dari segi ilmu, masya Allah, sangat kuat ilmunya, namun akhlaknya kosong, nol botol, di bawah zero, di bawah derajat 0 Celcius, tukang mengadu domba, tukang mencela dan membuat fitnah, menghancurkan dakwah salafiyah. Padahal sesama ahli sunnah, namun karena permusuhan yang tidak ada sebab, akhirnya hancur. Perpecahan terjadi di kalangan ahli sunnah. Akhirnya orang-orang seperti ini dia mengaku berdakwah ahli sunnah, namun hakikatnya menjauhkan manusia dari dakwah ahli sunnah. Adapun Ismail, berkata Sufyan ibnu Uyainah, dia dari segi ilmu hafal, ilmunya luas, kuat, namun juga dia takut kepada Allah dan akhlaknya mulia. Semoga Allah menjadikan dai-dai ahli sunnah seperti ini, banyak ilmunya, akhlaknya mulia, dan kalian pun menjadi dai-dai ilallah di masa yang akan datang. Next generation kita menjadi seperti ini. Jangan kalian menjadi dai yang kuat hadisnya, kuat nahwunya, kuat ilmunya, namun akhlaknya nol potong, di bawah dari 0 derajat Celcius, sehingga malah pondoknya menjadi pondok yang menjadikan manusia benci kepada sunnah, membuat orang lari dari ahli sunnah. Tidak seperti itu, insya Allah. Kemudian diriwayatkan di dalam hadis ini sama seperti hadis yang pertama dari Yahya, dan Yahya telah kita lewati dari Abi Ma'bad, dan Abi Ma'bad telah kita lewati dari Ibni Abbas. Maka dari Ibnu Abbas setelah itu mengisahkan bagaimana Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman. Maka kalau tadi kita telah menjelaskan siapa sahabat Mu'ad ibnu Jabal dan keutamaannya, maka di sini mungkin kita beralih kepada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas barakallahu fikum, dia nasabnya sama seperti Nabi karena sepupu. Maka dia nasabnya Abdullah ibnu Abbas ibni Abdul Muttalib ibnu Hashim ibni Abdi Manaf, anak pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abbas ibnu Abdul Muttalib. Dan tentunya sahabat ini sangat banyak keutamaannya. Dari yang paling banyak keutamaannya, paling baik adalah minal muksirin fi riwayatil athar. Dia dari para sahabat yang termasuk paling banyak periwayatannya. Maka dia masuk di ranking yang kelima.
Maka di ranking yang kelima ini setelah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang pertama? Abu Hurairah. Kedua, Abdullah bin Umar. Ketiga, Anas bin Malik. Keempat, Aisyah radhiyallahu anha. Kelima, Abdullah bin Abbas. Maka subhanallah, kadang terjadi perempuan lebih baik daripada laki-laki. Padahal asalnya laki-laki itu lebih baik di sisi Allah sesuai ucapan Allah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Namun dari beberapa perempuan dia kadang lebih baik dari laki-laki, seperti berapa banyak dari istri lebih baik dari suaminya. Istrinya taat kepada Allah dan sebagainya, laki-lakinya tidak sholat, laki-lakinya tidak berpuasa. Berapa banyak kita lihat dari orang-orang awam seperti itu. Padahal ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin dari perempuan. Dan begitupun dari segi keilmuan Aisyah, zahirnya lebih banyak hafalan hadis dari Ibnu Abbas dan yang setelahnya dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Maka di sini Ibnu Abbas masuk kepada ranking yang kelima dan periwayatannya 1660 hadis. 1660 hadis. Maka karena banyak sanad-sanad yang paling sahih kepada Ibnu Abbas, maka kami berikan satu sanad saja, di sana banyak. Jalan yang paling banyak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selalu terulang periwayatan Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas. Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas. Maka di sini Ayyub Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani imam, Ikrimah maula dari Ibni Abbas, yang mana dia antara saduq hasanul hadis dengan sedikit naik kepada thiqah, antara thiqah dengan saduq. Adapun Imam Muslim tidak meriwayatkan sanad ini, Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas, wallahu a'lam, Imam Muslim tidak mengeluarkannya. Maka di Imam Al-Bukhari kebanyakan dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibni Abbas, sanad yang paling kuat. Dan dari keutamaannya, ilmunya sangatlah luas akibat doa dari Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW telah memberikan doa kepadanya, Allahumma faqihhu fiddin, Allahumma faqihhu fiddin. Wahai Allah, berikanlah Ibnu Abbas ini kefakihan dalam agamanya. Maka ini doa dari Nabi dan mustajab. Mana dalil mustajab? Meninggal Nabi, tidaklah semua kaum muslimin bertumpu ilmu kepadanya. Maka dilaqabi dia dengan al-hibr, sang tinta. Tinta karena menulis ilmu-ilmu. Dan dilaqabi juga al-bahr, sang lautan ilmu yang luas, bagaikan lautan yang dalam. Maka pujian para ulama di zaman sahabat kepada dia sangatlah besar karena doa Nabi. Dan Ibnu Abbas menjadi imam di zamannya, terutama dalam permasalahan Al-Quran. Karena di riwayat lain disebutkan Allahumma alimhul kitab, di riwayat Al-Bukhari Allahumma alimhu al-kitab, dan makna al-kitab yakni Al-Quran, sehingga dia menjadi ulama ahli hadis paling terdepan. Dan di riwayat Al-Mustadrak Al-Hakim dengan disebutkan Allahumma alimhu ta'wil. Apa makna ta'wil? Tafsir hadis, tafsir Al-Quran. Maka dia juga kuat di ilmu tafsir Al-Quran. Dan di pelajaran tafsir-tafsir kita kebanyakan sanad-sanad dari Ibni Abbas. Namun kadang-kadang kita berikan jika sanadnya sahih. Namun jika sanadnya dhaif, kebanyakan dhaif dari mana? Yang sering kita lewati Ibnu Abbas, silsilah al-Aufiyin dhaif. Dan yang kedua dari Abi Talha. Abdurrahman bin Abi Talha. Bukan Abdurrahman.
Talhah dari Ibni Abbas. Maka di sini sanadnya pun dhaif. Kemudian yang menjadi poin pendalilan mutabaqah hadis ini kepada kitab tauhid adalah falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah, bahwa jadikanlah dakwah kalian yang pertama tauhid first. Maka begitulah dakwah ahli sunnah. Pertama dakwah tauhid first. Setelah tauhid first baru hukum-hukum yang lain. Maka ma'had yang ada di ahli sunnah mengajari seperti itu. Tidak bosan-bosan kitab tauhid, kitab usul ats-tsalatsah, kasyfus syubuhat dan yang lainnya. Setelah itu baru masuk kepada lughah Arabiyah, kepada ilmu hadis, kepada ilmu usul dan yang lainnya. Maka ini menjadi pendalilan di sini. Dan di hadis yang riwayat lain dengan lafaz yang muttafaqun alaih, fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, kepada syahadat la ilaha illallah. Sama, ini juga tauhid first, agar mendahulukan dengan tauhid dahulu. Dan di riwayat yang lain, awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah, sama. Maka jadikanlah pertama dakwahmu itu ibadah kepada Allah, yakni secara tauhid. Maka dengan ini selesai dari hadis yang kedua, dan insyaallah nanti maghrib kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Maka dihafal hadis yang ketiga dan hadis-hadis yang berikutnya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.